Semangat pagi. Semangat pagi. Kan ada penumpang yang tidak pakai lengan panjang itu gimana itu, Pak? Di situ kalau dulu SOP-nya instruksi dari Pak ini diturunkan. Karena wajib. Kalau ada lagi keluar lagi telegram yang terbaru, hanya himbauan. Ketika dia tidak memakai, himbaukan untuk kedepannya harus memakai. Oh, tidak boleh diturunkan. Dihimbaukan. Ya, jadi kedepannya kalau kita hanya bisa menghimbaukan. Ya. Tapi kalau khusus pegawai, wajib. G2M Forecast Session. Hari ini kedatangan bintang tamu masih di atas kereta. Mungkin penumpang pada udah tahu nih. Pasti sering lihat di atas kereta, pasti sering ditanya mau kemana, pasti penumpang udah tahu nih. Ya langsung saja ini Kak Arif. Thank you Arif. Thank you atas waktunya, buat Kak Arif, thank you waktunya sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang tentang tupeksi kakak di atas kereta api. Kalau boleh tahu nih, Kak Arif sebagai apa nih di kereta api? Selamat siang, Pak Joni. Siap. Pak Joni posisi di kru KA yang masinis. Ya, masinis. Perkenalkan, nama saya Arif Budiarto. Saya posisi sebagai penyelia kondektur. Dulu pernah menjadi kondektur. Tugas-tugas kondektur tuh di saat di jalan tuh apa sih tugasnya itu? Banyak Pak Siang. Banyak tugasnya. Jadi gini, begitu adanya perubahan ini, sekarang alhamdulillah manajer kita, karena Pak CPCT ya, Pak Heru di kantor pusat itu ilmu IT-nya tinggi, mungkin dia tamatan IT ya, S1 IT. Jadi segala sesuatu tuh laporan melalui link semua. Iya. Jadi dari rumah kondektur itu harus istirahat yang cukup. Mungkin sudah istirahat, kalau dia olahraga untuk jaga kesehatan, olahraga kecil kan. Datang ke stasiun minimal lah sebelum 1 jam kan. Ya, satu jam setengah, 1 jam seperempat kan. Iya. Setelah sampai di stasiun 1 jam berdasarkan dari aturan Pak Direksi tanggal 20 Juni 2019 dia harus lapor ke PAP. 1 jam dia pesan laporan ke PPK atau PAP. Kemudian dia laporan, dia begitu datang, dia pakai jas, laporan di asesmen. Sebelum asesmen dia sudah ngelihat dinasan yang ada sesuai kan, request apabila dia layak dinas, lapor lagi ke penyelia kondektur. Di asesmen, isi buku, persiapan, asesmen perangkat, segala sesuatu dia lengkap. Kemudian dicetakkan SPPD-nya berdasarkan dari ini tadi, dinasnya, bahwa dia siap untuk berangkat, tanda tangan persiapan itu. Setelah itu dia buat, sekarang ini ada link, jadi absen pradinas. Absen, bahwa dia pradinas kan? Sudah absen pradinas, ada lagi sekarang pradinas itu link bahwa dia siap dinas. Kita masuk ke Pak Manajer. Maksudnya link tuh pakai web ya. Ada linknya pakai web. Sudah laporan ke pradinas, ada lagi barcode, link barcode itu khusus kru KA yang dinas di KA tersebut. Dari kondektur yang masuk duluan mengubah KMP-nya, terus di AG TKA, Prama, OTC, proses masuk semua jadi satu. Jadi memantau. Nah, terus setiap apapun kejadian dari pradinas, setengah pradinas, dia laporan ke situ. Di barcode tadi? Di barcode. Wah, berarti full digital dong? Iya, jadi dibuat satu grup di situ. Wah, pantas kayak misi tadi kan, basic digital. Istilahnya berkolaboratif ya, kolaboratif. Jadi kerja kondektur di saat di atas kereta dia cek tiket dia. Jadi setelah dia ngisi link itu ada lagi Pak, link checklist pradinas. Di seluruh persiapan di atas kereta, dari AC itu situ ada link. Itu pun penyelia kondektur meyakinkan dengan petugas PT di atas kereta.
ada ngecek aman, yakin lagi semuanya baik. Lagi berdasarkan laporan kondektur menandatangani bahwa itu semuanya baik, tinggal ngisi linknya. TV ada, ini ada, pasti semuanya. Cek di dinas. Setelah cek di dinas, laporan. Itu monggo, setengah jam dia ngecek, mau memasukkan lagi rangkaian, asli nak dites kan, monsternya. Nah, setelah itu mereka selesai dari ngecek ini, mereka menggunakan apel. Apel sebelum 10 berangkatan. menit sebelum kita berangkat. Dia apa yang minta dulu ambil lapka kan 10 menit dengan PAP atau PPKA. Apel. Dia tadi apel dia menggunakan yel kereta api. Yel ada yel kereta api. Untuk kondektur. Untuk kondektur dan kru KA. Masih sih dapat juga? Ya, kita dapat juga itu. Kayak yang selamat pagi ya. Iya. Atau mau dites Bapak sebagai ini saya yang memberikan yelnya. Iya. Boleh. Ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Sukses luar biasa. KAI. Aktif, solutif, kolaboratif untuk Indonesia. Safety first. Utamakan keselamatan. Ini kita tambah yang terbaru itu. Siap. Jadi itu yelnya. Itu setelah apel mereka berada di posisi. So, 5 menit setelah berangkat, announcer, persiapan melalui digital, HP bisa atau digital. Setelah announcer meyakinkan, kru menjaga pintu. Saya, itu kondektur memberikan semuanya 41. Petunjuk tersebut meyakinkan pintu tertutup, masih ini proses yang terakhir ngasihkan kode lingkaran bahwa rangkaian aman, bunyikan 41. Free. Masinis, ini 40 dari PAP, PPK, dibunyikan, masinis menengok batu, menyaksikan 35. KA berangkat. Kereta api berangkat, satu kali suara, agak panjang. Iya, agak panjang. KA berangkat, maka dari situlah kondektur beraksi. Iya, baru naik dasar, aktifkan CSP, Pak. Iya. Cek CSP diaktifkan. Bukan ngaktif sudah mendownload lagi. Update yang terbaru CSP untuk ngecek penumpang. Sudah update laporan. Laporan lagi, Pak. Set, dia laporan melalui CSP sudah ngupdate ke yang terbaru biar penumpang terdownload semua. Laporan lagi. Announcer dulu lagi, Pak. Announcer lagi. Announcer Di atas keretanya. Setelah kereta berangkat 10 announcer, Pak. Penumpang yang kami hormati, selamat pagi, penumpang yang kami selamat datang di kereta api. Kalau ke pagi Bukit Serelu 1. Perkenalkan, nama saya, kalau saya ini Arif Budiarto. Saya ini sebagai kondektur pada kesempatan pagi hari ini. Apabila Bapak Ibu membutuhkan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi petugas yang dinas kereta ataupun menghubungi nomor HP saya yang tertera di dinding kereta. Sebut ke nomor 0821 75 400 781. Kita sebutkan. Dan kami informasikan sepanjang perjalanan penumpang dilarang merokok ataupun di dalam rangkaian, bordes ataupun di dalam WC. Dan kami informasikan pula, walaupun kami telah menyediakan petugas keamanan, namun jagalah barang Anda masing-masing. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Jelas sekali lagi, Pak. Tambahin lagi. Hordeng tolong dirapatkan. Bawaan kan? Antisipasi apabila terjadi pelemparan batu, penumpang terhindar dari pecahan kaca. Kasih lagi sesaat lagi, kondektur akan melaksanakan pengecekan tiket. Kami mohon kerjasama Anda untuk duduk sesuai dengan tempat duduk yang tertera pada tiket yang ada. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Jadi kita langsung gitu kan. Kalau dulu manual, sekarang ada digital. Jadi sudah di satu suara kan. Suara perempuan biar enak didengar. Suara laki-laki, saya nggak mau dengar ya. Kalau dulu kita announcer manual. Jadi kondektur sekalian announcer. Merangka. Dulu ada namanya PKWT. Dihilangkan karena mengurangi pengeluaran. Dulu ada petugas CSOT namanya kan. Ada orangnya dulu. Itu dari sarjana semua memang. Dulu karena mereka dianggap mungkin gimana, karena mungkin pengurangan. Dihapuskan, kondektur merangkap announcer. Dulu, sekarang enak sudah ada digital kan. Tadi tinggal dicolokkan di HP. Tinggal dicolok.
bunyikan suaranya. Iya, suara keluar, suara cewek. Iya bisa. Jadi dia bisa ini mau minta bantuan mungkin dengan lama gitu announcer pakai HP itu. Iya. Kan melalui digital. Kemudian itu sudah announcer baru ke depan ngecek tiket. Laporan dulu 100. Iya. Ada linknya namanya usaha wajib kereta berangkat. Waktu apa enggak? Laporan lagi melalui link. Iya. Link lagi. Laporan lagi. Wow, berarti suruh pakai. Iya laporan terus. Kereta sudah kemudian kita berangkat ke depan berjalan cek tiket melalui CSP. Sebelum kita melalui CSP, penghormatan penumpang. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu penumpang kereta api. Perkenalkan nama saya Arif Budiarto. Kita bicara lagi announcer penumpang. Ya. Apabila Anda membutuhkan bantuan atau informasi silakan menghubungi nomor HP saya yang ada di depan, di depan ataupun di belakang Anda. Setiap gerbong gitu ya. Ada gitu nomor kita di situ. Jadi setelah kita announcer, kita jelas lagi tambah lagi larangan merokok boleh, tambah lagi antisipasi pintu hordeng ditutup boleh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang penting pertama kali kita hormat. Ya. Mengucapkan salam. Pelayanan kan, ya pelayanan. Selamat pagi harus salam. Ya. Cuaca. Baik pagi, siang, malam. Itu pun yang tidak boleh announcer di manual itu ketika jam di atas 22.00. Kita malam. Malam hari. Ya jam 22.00 itu mereka mengganggu penumpang sampai jam 4. Wah, berarti mengutamakan kenyamanan penumpang. Ya, yes. Nah, selesai, baru kita announcer tadi, baru cek melalui GSP. Yang diperiksa kursi yang kosong di tempat duduk penumpang. Kalau di CSP itu warnanya berwarna hijau. Itu kursi kosong diduduk ditanya. Mohon maaf Ibu, Bapak, selamat pagi. Duduknya di mana? Oh Pak, saya duduk situ. Oke, mohon maaf, kembali ke tempatnya Bu. Mungkin nanti di stasiun depan ada penumpang yang duduk di sini. Kembali. Yang perlu ditanya itu kursi yang kosong diduduk penumpang. Terus kita conteng. Oh, conteng di HP? Iya diculik. Bapak sudah kita periksa. Oh sekarang nggak lagi pakai jebretan itu nggak ya? Enggak, jadi pakai HP. Wow. Jadi warna kalau ada yang penumpangnya berwarna orange. Iya. Kuning di sini. Conteng lagi, berubah berwarna biru langit. Berarti itu sudah dicek kondektur. Wow. Terus yang ditanya lagi penumpang reduksi, TNI, Polri ataupun pegawai, takutnya gadungan kan? Iya. Ditanya KBD-nya, KTA-nya. Iya, jadi sekarang nggak lagi pakai yang bolong jepret itu lagi nggak? Nggak lagi. Wow, sekarang udah digital semua. Karena IT gitu Pak. Wow. Makanya konektor juga penerimanya S1, dia monggo mau jurusan apa saja. Mau sarjana agama, ekonomi, teknik, komputer, monggo. Apalagi di komputer memang ahli IT ya. Iya. Banyak kita yang dari D3 yang dari Unsri, agen IT banyak di konektor. Jadi semua udah pakai digital di konektor. Selesai, ngecek tiket, itu dikirim manifest langsung, dilaporkan. Dikirim manifest. Iya. Pusat. Selesai. Dikirim manifest ke pusat. Kalau ada pegawai LD, seperti contoh aku nih. Nah, jadi ada LD, pegawai LD khususnya Daop. Ya. Sedaop ya. Di Pri 3, bukan di Pri 4. Jadi karena di sini kan di Pri 3 nih. Jadi dari Kertapati sampai Prabu Mule ke Linggau. Nah, kalau yang arah kalau dia di Pri 4, dia harus beli tiket. Kalau aja harus beli tiket, lain Daop kan. Jadi lain Daop beli tiket. Jadi ketika kita ngontrol, di sini ada linknya juga Pak, penambahan penumpang. Untuk khusus pegawai yang LD? LD dimasukkan. Jadi pertama kali mungkin kalau penumpang banyak, pegawai LD banyak, mau dicampakkan mungkin kita data dulu melalui kertas. Dia suruh ngisi. Makanya petugas LD harus lapor tuh. Pertama kali dia naik kereta, dia harus melengkapi syarat-syarat protokol. Ya kan? Melengkapi syarat-syarat protokol. Sudah lengkap semua, dia naik kereta. Sebelum naik izin konektor. Ini kebanyakan mereka nggak izin, naik langsung duduk. Benar. Oke, kalau diturunkan amarah. Ya. Harusnya ketika dia nggak lapor, diturunkan, laporkan. Tapi berhak dong konektor. Tapi kita tidak sekejam itu, ditegur. Tapi alhamdulillah sekarang untuk di P3 semuanya ada perubahan. Mereka begitu naik laporan dulu. Laporan, ngisi, checklist. Nah, kalau yang di data ini khusus pegawai LD yang tidak bertiket.
Ya. Yang di sini. Ya, yang di kertas tadi ya. Penambahan. Ya. Ada di CSP penambahan penumpang. Dan juga yang di kereta makan dicatat juga. Itu ada linknya juga Pak. Khusus di kereta makan ya. Oh, beda. Lain di kereta makan tuh ada juga pegawai yang punya tiket tanpa tempat duduk khusus ya. Ada juga yang punya tiket ado tempat duduk, duduk di kereta makan di pegawai. Oh, iya. Kayak preman ado. Nah makanya itu perintah dari bos kita yang Pak PPCT harus diisi di link, dicatat diisi pengisiannya nanti nunggu ada sinyal lagi nyantai kan tahu sendiri lintas kita Pak, karena sinyal itu hilang-hilang iya kan? Tahu sendiri lintas kita kan beda dengan lintas Jawa. Lintas kita kan rata-rata hutan semua, sinyal kadang hilang ada kan. Iya. Nah, tadi tugas kan dilapor lagi cuma gampang sih Pak saat dia mau mengisi linknya saat nunggu ada sinyal. Iya. Terus selesai ngecek tiket, clear, aman, kirim manifest ke laporan. Oke, announcer lagi tentang 3M. Contohnya 3M tadi kan ya memakai masker, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, announcer antisipasi COVID. Kita announcer berulang-ulang pada penumpang. Pengingatkan penumpang perjalanan itu harus memakai face shield. Harus dihimbaukan pakai lengan panjang kalau ada yang nggak pakai. Itu misalkan ada penumpang yang tidak pakai lengan panjang itu gimana itu Pak? Di situ kalau dulu SOP-nya instruksi dari Pak ini diturunkan karena wajib. Kalau ada lagi keluar lagi telegram yang terbaru hanya himbauan. Ketika dia tidak memakai, himbaukan untuk kedepannya harus memakai. Tidak boleh diturunkan. Dihimbaukan. Jadi kedepannya kalau kita hanya bisa menghimbaukan. Tapi kalau khusus pegawai, wajib diturunkan. Pakai ini. Pakai pesil. Kalau dia pakai lengan panjang atau lengan panjang. Kalau enggak diturunkan. Kalau enggak, ya disuruh pakai. Atau kalau ada jaket suruh pakai jaket. Jaketnya di dalam, baju R6-nya di dalam, di luar. Kalau dia tanpa tempat duduk kan. Kalau dia menggunakan. Kalau jaket putih boleh nih. Misalkan jaket putih kan boleh kan dari sana. Boleh, tapi di dalam. Dari dalam. Pakai di dalam, di luarnya pakai pakaian R6. Karena untuk itu karena dia nggak bawa mindset. Boleh. Jadi sekarang udah sangat berubah dari sebelumnya KAI. Kan banyak KAI dulu kan rame yang ikut. Sekarang udah berubah, sekarang udah dijual sesuai kursi kan. Tiketnya kan. Sesuai. Kalau sekarang ini harus ada social distance penjualan tiket juga. Di atas kereta minimal berapa persen yang harus dijual. Tidak full Pak. Minimal satu orang, satunya kosong. Iya. Sekarang kan udah di social distancing. Jadi kalau kursi dua, Jadi kalau kursi itu dua, berarti satu yang diisi, satu yang disilang. Betul Pak. Jadi berkurang dong penumpang sekarang. Jadi nggak terlalu banyak seperti yang nggak terlalu banyak, berkurang sekarang karena antisipasi COVID-19. Sekarang kan di seluruh instansi. Seluruh kayak operasi sarana kan seluruh harus hafal itu akhlak itu termasuk dari nilai-nilai perusahaan yang diganti itu H L A dengan K. Akhlak amanah itu. Amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Terus kompeten kan? Kau kompeten. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Hanya harmonis gitu ya. Harmonis itu kita saling peduli dan menghargai perbedaan. Adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif. Kolaboratif ini itu membangun kerjasama sinergis. Seperti kita berdua kan. Itu. Mas ini sangat konektor ya. Kolaboratif kan. Harus berkolaboratif. Iya. Harus itu Pak. Itu juga kita juga kan harus hafal ya visi dan misi juga Pak. Jadi yang terbaru Jadi visi sekarang ini kan menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Wow. Nah, sedangkan untuk misi itu ada 3. Yang pertama itu
saat untuk menyediakan Ya. sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, Ya. dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya. Terus yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal Ya. yang terintegrasi Ya. melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Terus yang terakhir, yang ketiga, ya, untuk membangun pembangunan nasional ya, melalui kemitraan Ya. dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Itu juga kita harus hafal. Harus apa? Visi, misi, halal. Visi, misi, Karena dan kita bekerja di kereta api. Benar. Ini terakhir Kak. Ya boleh. Eh, Terakhir terus juga nggak apa-apa, Pak. Nyantai aja. Biasa aja. mungkin dari Kak Arif bisa kasih pesan dan kesan buat teman-teman apabila mau gabung di KAI, khususnya di Kondektur atau di instansi lain gitu. Pesan dan kesan untuk teman-teman yang lagi menonton ini. Jadi untuk yang ingin gabung di kereta api Ataupun di luar gitu. ataupun di luar, ya satu, yang pertama ya kita harus bergabung juga, harus sesuai dengan bidang kita Ya, basic ya. basic kita, biar jangan sampai salah kan. Pun nanti juga dididik, diarahkan lagi lebih ke Ya. dalam. Yang kedua, belajar lah. Belajar, intinya sekarang ini tidak ada lagi yang namanya korupsi. Jadi kalau memang dia pintar, insya Allah lulus, Ya. diseleksi. Terus yang selanjutnya berdoa. Berdoa. Dan baca Yasin 77 kali tadi ya. Itu mungkin tidak semua orang, Pak. Baca Yasin Padilla itu mungkin hampir setengah jaman, Pak. Iya. Kalau kita lancar. Iya. Kalau nggak lancar mungkin pajak sejak. Heeh. Kali kan 5 kali, bukan 5 kali, 7 kali saya. 7 kali ya. 7 kali. Iya. Kalau insya Allah, kalau kita diguna-gunai orang ataupun sakit, tapi obat tidak sembuh-sembuh. Baca Yasin Padilla, kalau ada yang mengguna-guna, Insya Allah. orang yang ngerjain kita, kalau dia itu mungkin langsung meninggal. Insya Allah nggak diganggu ya. Kita langsung terlindungi, kita sehat, orang yang mengguna-gunai langsung diturunkan azab Allah. Mungkin Iya. bisa gila dia tuh. Tapi kalau kita untuk niat baik, berdoa, insya Allah dikabulkan Allah. Iya. Karena ya saya dulu termasuk prihatin juga, walaupun sudah berkeluarga, hidup saya bukan dari keluarga yang tinggi, Pak. Saya keluarga yang sederhana, hidup pas-pasan. Insya Allah, hanya itu cuma saya nggak pernah akan mengambil hak orang lain. Iya. Apa yang punya hak saya jalani. Pun orang mau nuduh saya enggak, ya silakan, monggo, itu hak dia. Ketika dia menuduh saya enggak, dosa saya ditanggung oleh dia, mengambil dosa saya. Iya, benar. Nah, itu aja. Mungkin itu pesan saya, ya belajar, ikutin aja. Sekarang ini semuanya tidak ada lagi korupsi. Untuk tes pegawai, kalau memang dia pintar, insya Allah lulus. Insya Allah. Dukungan itu aja, berdoa aja kepada Allah. Pasti ada jalan yang terbaik. Dan minta bantu doa sama orang tua pasti. Orang tua khususnya, kalau yang masih ada. Oke, itulah tadi pesan dan kesan buat teman-teman dari Kak Arif. Mungkin semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Itu aja, dan kami akhiri dengan motif kedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak ya, waktunya. Sama-sama.